Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Enrico Nabil Rafi Subakti dengan NRP 5923411539. Mohon izin Bu, izin di sini saya ingin mengerjakan uji normalitas menggunakan aplikasi Excel. Di sebelah kiri ini sudah disediakan data siswa beserta nilainya. Di sini ada 55 data dan nilai siswanya. Yang pertama, kita mencari nilai maksimal. Untuk nilai maksimal, kita menggunakan rumus rumus max sama dengan max dua kurung di blok dari nilai matematika nomor 1 sampai nomor 55. Ketemu nilai maksimal dari siswa tersebut adalah 98. Kemudian yang kedua ada nilai minimal dengan cara yang sama, yaitu dengan rumus sama dengan min dari nilai matematika siswa nomor 1 sampai dengan nomor 55. Akhirnya ketemu dengan nilai 60. Selanjutnya ada yang dicari adalah jangkauan. Untuk menghitung jangkauan, kita ketik dengan rumus nilai max dikurangin nilai min, maka akan ketemu dengan hasil 38. Kemudian untuk banyak kelas, kita bisa cari dengan rumus sama dengan 1 plus 3,3 dikali log dari F6 dari nilai N. Kemudian akan ketemu hasil yaitu 6,7432. Dan bisa dibulatkan menjadi 7 kelas. Jadi ya, mahasiswa siswa yang siswa yang ada di dalam tabel ini ada di 7 kelas. Kemudian untuk panjang kelas dapat dengan rumus nilai jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Jadi nilai jangkauan 38 dibagi dengan banyak kelas yaitu 7. Maka ditemukan hasil 5,63 dan dibulatkan menjadi 6. Kemudian ada data interval. Diisi dari bawah dari 93, diisi dari bawah dan masukkan batas atas yaitu 98. Dan sebelahnya kita isi 93. Karena dari 93 sampai 98 panjangnya yaitu 6 dan seterusnya. Kemudian ada nilai FI. Nilai FI. Nilai FI di sini dicari dengan kita blok kolomnya ke bawah, kemudian dimasukkan dengan rumus frekuensi, kita blok nilainya siswa, kemudian blok atas atas, lalu dipencet dengan shift control secara bersamaan lalu enter. Maka ketemu hasilnya, berikut adalah hasilnya. Kemudian untuk jumlah dari n bisa dicari dengan rumus sama dengan sum, lalu kita blok dari isi data FI, kemudian ketemu hasil adalah 55. Kemudian untuk nilai XI dicari dengan rumus sama dengan nilai tertinggi ditambah nilai terendah, kemudian dibagi 2. Berikut adalah nilai XI. Kemudian ke nilai rata-rata.
Nilai rata-rata yaitu X bar. Ket- Kita ketik sama dengan N atau hasil dari F I X I dibagi N. Berikut adalah hasilnya. Kemudian X I X bar dengan rumus sama dengan X I dikurang X bar. Pada X bar tertera I 24 di depan atau garis 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 kolom I di depan. Kemudian di belakang dikasih angka dolar supaya supaya terkunci. Jadi dengan contoh di atas ini dolar I dolar 24. Jadi dia angkanya tetap sama. Kemudian ada XI X bar pangkat 2 yaitu dengan rumus XI dikurangi X bar di pangkat 2 dan kemudian ditarik ke bawah supaya otomatis supaya mendapatkan hasilnya. Setelah hasilnya ketemu, maka kita pakai rumus sum. Berikut adalah rumusnya. Sum kemudian tarik dari blok atas sampai ke bawah, kemudian di enter, maka akan ketemu nilai otomatis. Nilainya adalah 6.120. Kemudian untuk standar deviasi, kita menggunakan rumus hasil dari sebelumnya, yaitu 6120 dibagi FI, yaitu 55 dan diakari oleh 0,5. Lalu enter. Berikut 0,5 itu adalah pangkatnya. Kemudian untuk data observasi, kita copy dari data interval di atasnya. OI sama dengan FI. Kemudian blok kolom ini dicari dengan menggunakan rumus frekuensi. Dengan memblok nilai siswa, kemudian tekan Shift, Control, lalu Enter. Maka ketemu dengan berikut adalah hasil dari OI. Berikut adalah batas kelas. Dengan rumus kelas batas kelas bawah dikurangi 0,5. Berikut adalah batas kelas bawah. Kemudian untuk batas kelas atas, dengan mengklik batas kelas atas ditambah 0,5 yang kalau ke bawah kita dikurang, kalau yang ke atas kita ditambah. Kemudian ditarik, maka akan ketemu hasilnya. Berikut adalah hasil dari batas kelas atas. Kemudian untuk mencari Z, untuk mencari Z dengan rumus sama dengan klik batas kelas bawah, kemudian dikurangi dengan hasil X bar atau rata-rata. Kemudian dibagi dengan standar deviasi, maka berikut adalah hasilnya. Kemudian batas atas dengan rumus yang sama
dengan mengklik batas atas, kemudian dikurangi dengan hasil X bar, lalu dibagi dengan standar deviasi. Maka berikut adalah hasilnya. Kemudian adalah tabel Z dengan rumus tabel Z yang bawah itu dengan menggunakan rumus norm dis. Berikut adalah rumusnya. Kemudian berikut adalah hasil dari tabel Z yang bawah. Yang atas dengan menggunakan rumus yang sama, tapi dengan data yang berbeda. Kemudian ada PI. PI dengan menggunakan rumus ABS. Di- Dengan mengklik tabel Z bawah, dikurangi dengan tabel Z atas. Berikut adalah tabelnya yang dikurangi. Nah, berikut adalah hasil dari pengurangan tersebut. Kemudian untuk AI, itu menggunakan rumus PI dikali dengan nilai N. Berikut adalah PI dan dikali dengan nilai N yang di atas. Berikut adalah nilai N. Maka ketemu dengan hasil berikut. Kemudian ada X2. X2 ini dicari dengan menggunakan rumus sama dengan buka kurung dua kali, mengklik di bagian OI, kemudian dikurangi dengan EI. Berikut hasilnya, dan berikut adalah hasil dari pengurangan tersebut. Kemudian dipangkat dipangkat dua dan dibagi dengan EI lagi. Nah, berikut adalah hasilnya. Berikut adalah rumusnya. Kemudian ada derajat kebebasan atau bisa disingkat dengan DK. Rumusnya adalah K min 3. Jadi banyak kelas ada 7. Jadi 7 dikurangin 3. DK-nya adalah keempat. Kemudian ada A atau alfa. Alfa yaitu 1% sesuai dengan persyaratan yang Ibu berikan. Itu alfa adalah 1%. Jadi kita tulis di sini 0,01. Kemudian ada nilai tabel di chi-square. Berikut adalah nilai tabelnya yaitu 13,277. Dan bila dihitung, berikut adalah nilai hitungnya, yaitu 10,878. Jadi hipotesis diterima karena hasil yang ditemukan adalah 10,878, yang berarti kurang dari 13,277 dari tugas yang diberikan oleh Ibu. Jadi data terdistribusi adalah normal. Baiklah, sekian presentasi Excel dari saya. Bila ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.